Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Kami dari kelas 2023D, kelompok 4 untuk mata kuliah kecerdasan artifisial. Di sini proyek kami berjudul klasifikasi status kelangsungan hidup pasien sirosis hati menggunakan KNN, Random Forest, dan Decision Tree. Berikut untuk anggota kami, yang pertama ada Raden Roro Azara dengan NIM 003, Iqbal Wahyu Firmansyah 106, dan Fernila Anandianus 205. Berikut adalah latar belakang dari proyek kami, dan berikut adalah tujuan dari proyek yang kami kerjakan. Dan ini adalah manfaat dari yang kita harapkan dari proyek yang kami kerjakan. Selanjutnya, ini adalah flowchart dari bagaimana kami mengerjakan proyek ini, mulai dari menentukan ide hingga mendapatkan hasil dan kesimpulannya. Lanjut, di sini kami melakukan EDA atau eksplorasi data. Di sini dataset kami memuat 418 baris dengan 20 kolom. Di sini mempunyai dua jenis tipe data, yaitu numerikal dan kategorikal. Lalu di sini menunjukkan bagaimana distribusi data dalam setiap fiturnya, mulai dari count hingga maksimal untuk setiap kolom numerik. Berikut visualisasi data untuk melihat persebaran datanya di kolom numerik. Berikut missing value yang terdapat di data kami. Terdapat 12 kolom yang mempunyai missing values dan lebih dari 5 kolom memiliki missing value sekitar seperempat dari data. Di sini terdapat data imbalance untuk kelompok kolom status atau kolom target kami, di mana yang paling kecil ada pada kelas CL. Di sini kami juga mengecek bagaimana outliers. Di sini dapat terlihat outliers ada di beberapa kolom. Selanjutnya, metode yang kami gunakan, yang pertama data pre-processing, kami melakukan handle missing values. Di sini kami menggunakan beberapa cara. Yang pertama, menghapus baris yang memiliki null values atau dropna. Selanjutnya, kami juga mencoba mengisi null values dengan nilai rata-rata atau dengan modus. Nilai rata-rata untuk kolom yang numerik dan modus untuk kolom yang kategorikal. Lalu yang ketiga, kami juga mencoba mengisi null values dengan KNN imputer. Yang selanjutnya, untuk hiding outliers, kita menggunakan mencoba dua cara. Yang pertama, mengganti nilai outliers dengan batas bawah atau batas atas. Dan yang kedua, kami membiarkan outliersnya begitu saja. Baik, selanjutnya yaitu feature selection. Di sini kami menghapus kolom ID karena tidak berkaitan dengan analisis data kami. Selanjutnya, kami melakukan label encoding pada kolom kategorikal untuk diubah nilainya menjadi angka. Setelah itu, berikut ini visualisasi dari label encodingnya. Selanjutnya, kami melakukan dataset splitting. Dataset dibagi menjadi dua untuk training data sebesar 75% dan testing data sebesar 25%. Pembagian ini dilakukan dengan stratifikasi untuk menjaga proporsi kelas. Selanjutnya, kami melakukan standarisasi data, yaitu proses transformasi data numerik agar memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan perbedaan skala antar fitur sehingga model dapat bekerja dengan lebih efektif. Untuk model trainingnya, kami menggunakan 3 algoritma, yaitu KNN, Random Forest, dan Decision Tree. Dan kami melakukan smoothie juga tanpa smoothie untuk distribusi datanya. Untuk
model evaluasinya, kami menggunakan akurasi untuk mengukur seberapa banyak prediksi yang benar dibandingkan dengan total data, confusion matrix untuk memberikan gambaran tentang prediksi benar dan salah untuk setiap kelas, lalu classification report yang berisi precision, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas. Berikut ini hasil eksperimen dari model dan beberapa metode yang kami gunakan. Yang tertinggi ada random forest dengan akurasi 0,85, KNN dengan 0,78, dan decision tree dengan akurasi 0,73. Baik, selanjutnya ini adalah output dari ya metode terbaik untuk random forest, yang mana akurasinya senilai 0,85. Kemudian kemudian juga dalam model kali ini dapat menebak eh, data dengan label ke satu dengan sangat baik. Ini ada peningkatan dari proyek kami, maksud saya progres kami sebelumnya. Kemudian next. Kemudian ini untuk output metode terbaik dari KNN, yang mana akurasinya senilai 0,78. Next. Kemudian ini untuk output dari decision tree dengan nilai akurasi 0,73. Next. Kemudian analisisnya untuk random forest kombinasi terbaiknya adalah Dropna, handling outlier, dan juga smoothie sehingga menghasilkan akurasi 0,85. Kemudian untuk KNN kombinasi terbaiknya itu adalah Dropna, handling outliers, kemudian melakukan tidak melakukan smoothie sehingga akurasinya 0,78. Kemudian decision tree kombinasi terbaiknya adalah Dropna, handling outlier, maksudnya tidak melakukan handling outlier, kemudian handling tidak melakukan smoothie sehingga akurasinya senilai 0,73. Kemudian Dropna lebih efektif dibandingkan imputasi seperti KNN, imputer ataupun min modus. Kemudian smoothie efektif pada random forest tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap KNN dan juga decision tree. Next. Kemudian kesimpulan dari proyek kami yakni Random Forest adalah model terbaik dengan akurasi tertinggi 0,85 baik dengan smoothie ataupun tanpa smoothie dengan akurasi 0,81. Kemudian untuk menangani missing value menggunakan Dropna lebih efektif daripada melakukan imputasi. Kemudian Random Forest mampu menangani data dengan baik bahkan tanpa penyeimbangan data. Kemudian KNN sensitif terhadap outlier dengan akurasi maksimal 0,78 setelah penanganan outlier. Kemudian penerapan smoothie pada KNN tidak signifikan dan cenderung menurunkan akurasi. Kemudian decision tree memiliki akurasi stabil di sekitar 0,73 tetapi tidak terpengaruh banyak oleh smoothie atau penanganan outlier. Kemudian rekomendasi yang dapat kami sampaikan yakni menggunakan random forest dengan Dropna, penanganan outlier, dan juga smoothie untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Kemudian ini adalah rencana lanjutannya, yakni untuk pengoptimalan model, pengaplikasian model pada pasien, dan juga pemantauan dan pembaruan. Next. Kemudian ini kendala yang kami alami sama seperti progres kemarin, missing value yang banyak, dataset sedikit, dan distribusi yang tidak seimbang. Next. Ini kontribusi yang anggota kelompok kami lakukan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.